Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Ada posisi, pada gerak rotasi namanya posisi sudut, kecepatan namanya kecepatan sudut, percepatan namanya percepatan sudut, massa namanya momen inersia. Kemudian ada lagi yang namanya gaya pada gerak translasi. Pada gerak rotasi kita sebut dengan momen gaya, dimana hubungannya adalah kita tahu bahwa momen gaya sama dengan gaya dikali dengan lengan momennya, atau F dikali R, mana R itu adalah lengan momen, jarak dari titik kerja gaya terhadap sumbu rotasinya. Nah, kemudian kalau misalnya pada gerak lurus atau gerak translasi ada persamaan energi kinetik yang kita rumuskan dengan setengah mv kuadrat. Nah, bagaimana persamaannya kalau pada gerak rotasi? Nah, untuk energi kinetik gerak rotasi berarti kita harus mencari persamaan m, massa pada gerak translasi, berarti sama dengan momen inersia pada gerak rotasi. Kemudian v, kecepatan pada gerak translasi, berarti sama dengan kecepatan sudut pada gerak rotasi. Sehingga persamaan untuk energi kinetik rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Jadi I mewakili dari massa, omega mewakili dari kecepatan sudut. Jadi untuk gerak rotasi menjadi setengah I omega kuadrat. Demikian juga untuk persamaan yang lain, misalnya untuk hukum Newton. Kita tahu bahwa hukum Newton pada gerak lurus sigma F sama dengan M kali A, sigma gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, untuk gerak rotasi, kalau gaya berarti sama dengan momen gaya, massa sama dengan momen inersia, dan A sama dengan percepatan atau alfa. Sehingga untuk gerak rotasi hukum Newtonnya menjadi sigma tau sama dengan I kali alfa. Di sigma tau adalah persamaan untuk gaya, I persamaan untuk massa, dan alfa persamaan untuk percepatan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan hukum Newton pada gerak menggelinding. Gerak menggelinding pada suatu bidang datar. Menggelinding di sini berarti bahwa sistem tersebut bergerak rotasi sekaligus bergerak secara translasi. Berarti ada dua gerak di situ, gerak translasi dan gerak rotasi. Maka dia dikatakan sebagai gerak menggelinding. Apa syarat untuk gerak menggelinding? Berarti dia harus berotasi. Misalnya sebuah roda. Roda ini menggelinding. Kalau roda ini berada pada lantai yang licin, nah ditarik dengan gaya F gitu ya. Kemudian berada pada lantai yang licin, maka roda ini tidak akan menggelinding atau tidak akan berotasi karena dia akan slip. Jadi roda ini hanya akan bergerak ke kanan saja atau bergerak lurus saja. Jadi dia tidak berotasi. Kenapa? Karena lantainya licin. Sehingga gerak dari roda ini hanya gerak translasi atau gerak lurus saja. Jadi dia tidak berotasi. Bagaimana caranya supaya dia bisa berotasi? Maka lantainya harus kasar. Jadi kalau lantainya kasar, maka barulah roda ini bisa menggelinding. Nah, kita coba. Nah, seperti itu. Jadi karena lantainya kasar, sehingga terjadi dua gerak. Yang pertama gerak lurus ke arah kanan, yang kedua gerak rotasi atau menggelinding. Nah, itulah perbedaannya. Kenapa? Karena pada gerak menggelinding ada gaya gesekan yang berlawanan dengan gaya tarik dari gaya F ini, sehingga roda tadi bergerak rotasi atau menggelinding. Nah, sekarang kita akan menganalisa hukum Newton pada gerak menggelinding ini. Yang pertama kita analisa hukum Newton pada gerak translasinya dulu. Kita tahu hukum Newton tadi sigma F sama dengan M kali A. Jadi pada sistem ini ada dua buah gaya. Yang pertama gaya F ke kanan, yang kedua gaya gesekan FG ke kiri.
Berarti sigma itu maksudnya penjumlahan dari seluruh gaya yang ada pada sistem ini. Jadi kalau dijumlahkan berarti yang ke kanan kita beri tanda positif, yang ke kiri kita beri tanda negatif. Berarti untuk sigma F-nya menjadi F dikurang Fg. Jadi penjumlahan dari seluruh gaya berarti F dikurang dengan Fg-nya sama dengan M kali A. Nah, itu untuk analisa gerak translasinya. Nah, bagaimana dengan gerak rotasinya? Jadi hukum Newton untuk gerak translasi sigma F sama dengan M kali A, sedangkan untuk gerak rotasi tadi sudah kita jelaskan sama dengan sigma tau I kali alfa. Sigma tau I kali alfa. Sehingga kalau kita perhatikan pada sistem ini, yang namanya tau itu adalah merupakan yang menyebabkan benda itu bergerak rotasi. Berarti tau itu ada kalau pada persamaannya sama dengan gaya dikali lengan momen. Jadi tau sama dengan gaya dikali lengan momen. Jadi yang menyebabkan sistem ini bergerak rotasi hanyalah gaya gesekan. Sedangkan gaya F tidak menyebabkan dia berotasi, hanya menyebabkan benda itu bergerak translasi saja. Jadi sigma tau di sini adalah Fg dikali R. Kenapa? Karena yang namanya torsi atau tau sama dengan gaya dikali lengannya. Apa gayanya? Berarti gayanya adalah gaya gesekan, sedangkan R adalah lengannya, lengan momennya. Itu jarak dari titik kerja gaya ke sumbu rotasinya, itulah lengannya. Berarti tau sama dengan gaya gesekan dikali dengan jari-jarinya. Jadi untuk analisa hukum Newton pada gerak rotasinya adalah Fg kali R sama dengan I kali alfa. Nah, kemudian alfa ini kita ganti menjadi A per R. Kenapa? Karena di sini hubungan antara gerak translasi dan rotasi untuk percepatan A sama dengan alfa kali R. Berarti alfa sama dengan A per R. Jadi alfa ini kita ganti dengan A per R. Kemudian di sini ada R, kemudian di sebelah kanan juga ada R, dikalikan saja sehingga menjadi Fg sama dengan I A per R kuadrat. Nah, itulah besar dari gaya gesekannya. Jadi gaya gesekan ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang tadi, yang untuk gerak translasi tadi. Jadi kita ganti Fg-nya ini dengan I A per R kuadrat. Nah, kita ganti sehingga diperoleh F dikurang I A per R kuadrat sama dengan M kali A. Berarti Fg-nya sudah diganti dengan I A per R kuadrat. Nah, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan untuk mengumpulkan yang memiliki A sama-sama memiliki A sebelah kanan. Berarti F sama dengan M kali A, negatif menjadi positif I A per R kuadrat. Selanjutnya, karena dua-duanya memiliki A, kita keluarkan A-nya sehingga menjadi M tambah I per R kuadrat kali A. Sehingga jika kita ingin menentukan percepatan atau A-nya, berarti A sama dengan F per M tambah I per R kuadrat. Berarti F dibagi M tambah I per R kuadrat. Nah, itulah persamaan untuk gerak menggelinding pada bidang datar. Jadi pada LKS kita itu ada yang perlu diralat, di mana di LKS kita itu halaman 9 tertulis persamaan di situ F M tambah 1 per R kuadrat. Silakan dirubah, diganti 1 itu dengan huruf I, karena bukan 1 di situ tapi I, yaitu momen inersia. Jadi tolong diralat di LKS-nya halaman 9. Nah, keterangannya A percepatan, M massa, dan I adalah momen inersia. Contoh soal. Sebuah silinder pejal bermasa 1 kg ditarik dengan gaya 6 Newton di atas lantai kasar sehingga menggelinding seperti pada gambar. Tentukan percepatan gerak silinder tersebut. Nah, di sini diketahui yang pertama masanya 1 kg, massa silindernya, kemudian gaya tariknya itu 6 Newton. Yang ditanya berapa percepatan gerak sistemnya. Penyelesaiannya kita menggunakan persamaan yang tadi, A sama dengan F per M tambah I per R kuadrat. F-nya diketahui, M-nya juga diketahui, yang belum diketahui I-nya atau momen inersianya. Kita lihat soalnya. Di sini dia menggunakan silinder pejal, berarti kita harus mencari rumus I untuk silinder pejal pada minggu kemarin. Nah, ini dia, berarti rumus momen inersia untuk silinder pejal adalah setengah mr kuadrat berdasarkan tabel. Berarti
Jadi kita ganti I ini dengan setengah mr kuadrat. Berarti menjadi F M tambah setengah mr kuadrat per R kuadrat. Nah, R kuadrat bisa kita coret karena ada di atas dan di bawahnya. Ya, sehingga yang tersisa adalah F per M tambah setengah M. Kemudian M dengan setengah M ini bisa dijumlahkan karena sejenis. Berarti 1 ditambah setengah berarti sama dengan 1 setengah atau 3/2. Atau sama juga dengan F per 3/2M. Jadi membagi pecahan sama dengan mengali kebalikannya, berarti yang ini bisa dinaikkan 2-nya, berarti sama dengan 2F per 3M. Nah, itu lebih sederhananya. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya. F itu nilainya 6 Newton, M nilainya 1 kilo, sehingga menjadi 2 kali 6 dibagi 3 kali 1. 2 kali 6 sama dengan 12, 3 kali 1 sama dengan 3, berarti 12 bagi 3 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, itulah besar percepatan gerak silinder tersebut. Semoga bisa dipahami. Kemudian untuk tugasnya ini silakan dikerjakan di buku latihannya, kemudian dikirim lewat classroom-nya. Terima kasih, semoga bisa dipahami.